Saudara, kita melihat di sini bahwa tidak pernah ya bapak-bapak gereja ini dari awal dari tahun 35 Masehi sampai tahun 407 Masehi ini tidak pernah menyinggung praktik bahasa roh dalam 1 Korintus 12 sampai 14 itu sebagai bahasa roh ekstatik atau bahasa yang tidak jelas. Sama sekali tidak ada jejak-jejak yang bisa ditemukan pada pengajaran bapak-bapak gereja. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskannya begini, saudara ya. Kita lihat ini yang pertama tahun 50 Masehi ya. Tahun atau zaman gereja mula-mula ya. Di tahun-tahun ini bahasa ekstatik pada jemaat Korintus terjadi. Ya, ada bahasa ekstatik, bahasa yang tidak jelas itu terjadi pada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus dikatakan jemaat yang banyak dengan karunia roh ya. Tapi hanya terjadi di Korintus saja nih, tahun 50-an nih, oke? Tahun 80 sampai 300 Masehi ya, zaman para bapak gereja. Nah, kita lihat saudara, ada nggak? Tidak ada, saudara. Lalu tahun 1901 Masehi, zaman gereja masa kini. Ini bahasa roh ekstatik terjadi pada jemaat di USA atau Amerika ya, di Topeka tadi, Azusa Street. Berarti saudara bisa menemukan bahwa praktek bahasa ekstatik tidak meninggalkan jejak pada pengajaran dan tradisi di era bapak-bapak gereja antara tahun 80 sampai 300. Bahkan tadi dikatakan dari tahun 30-an ya sampai 300 Masehi. Lalu muncul di tahun 1901. Ya, jadi ada selisih atau ada kehilangan tahun-tahun sebanyak 1851 tahun ya. 1851 tahun kemudian muncul praktek bahasa ekstatik di Amerika Serikat. Nah, pertanyaan kita, dari manakah akarnya? Halo guys, jumpa lagi bersama saya dalam program Berkat Belajar Singkat dengan topik Di Balik Karunia Bahasa Roh bagian yang ketiga. Pada video bagian yang pertama telah saya jelaskan latar belakang munculnya praktek bahasa ekstatik pada sebagian jemaat di kota Korintus. Pada video bagian yang kedua, saya telah menjelaskan arti dari kalimat sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, dan bahwa hanya ada satu jenis bahasa roh yang dikatakan oleh Alkitab. Pada video bagian yang ketiga ini, saya akan membahas asal-usul bahasa ekstatik pada gereja masa kini. Lalu baptisan Roh Kudus, beberapa manifestasi bahasa roh yang dicatat dalam Alkitab ya. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul. Dan apakah bahasa roh masih berlaku atau tidak? Nah, sebelum saya melanjutkan ini, saya ingin memberitahukan bahwa kita harus bijak di dalam memahami, menerima, dan mempraktekkan ajaran dalam iman Kristen kita, agar kita tidak terjebak pada sebuah penyimpangan yang tidak perlu ya, saya katakan di awal tadi. Bahasa ekstatik zaman ini sebenarnya mulai muncul pertama kali itu pada tahun 1901 atau 120-an tahun yang lalu, melalui seorang pengkhotbah Kristen yang berpengaruh, berinisial CP. Beliau mengajarkan bahwa bahasa ekstatik adalah tanda orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya orang yang mengalami baptisan Roh Kudus pasti akan berbahasa ekstatik. Pengajarannya didasarkan atas peristiwa hari Pentakosta, yaitu ketika rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Juga pada dua peristiwa di Kisah Para Rasul 10 dan 19 ya, yaitu orang berbahasa roh setelah dibaptis dan ditumpangkan tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, ternyata beliau memang tidak paham ya bahwa baptisan Roh Kudus yang dikatakan Alkitab adalah peristiwa saat seorang manusia percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13 mengatakan kepada kita begini, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi saat orang percaya kepada Kristus, maka saat itu juga Roh Kudus itu bernaung dalam hidup kita. Kita dibaptis oleh Roh Kudus ya, terjadi satu kali untuk selamanya. Yang berikut saya ingin menunjukkan ayat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saat seorang percaya menerimanya, saat itu juga dia dibaptis oleh Roh Kudus, ya kan? Karena nggak mungkin orang yang menjadi anaknya itu tidak punya Roh Kudus, nggak mungkin. Nggak mungkin juga seseorang yang mengaku percaya kepada Kristus tidak juga digerakkan oleh Roh Kudus. Begitu ya, saudara.
Lalu ayat lain di dalam Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini perkataan daripada Yohanes Pembaptis, ya. Membaptis orang-orang di zaman itu atau di saat itu dengan air, tetapi ia akan membaptis, Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya saat kita percaya kepada Kristus, di sanalah terjadi baptisan Roh Kudus. Contoh yang lain saya tunjukkan ayat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, ini sebuah peristiwa yang terjadi ketika ada orang-orang yang memang meminta dibaptis dengan baptisan air, dan Rasul berkata bahwa mereka layak dibaptis air karena mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam pengertian mereka sudah percaya, ya. Orang yang sudah percaya Kristus adalah orang yang layak menerima baptisan air, kan begitu ya. Jadi urut-urutannya itu adalah percaya Yesus dulu, baru dibaptis air, kan begitu ya. Nah, percaya Yesus di sini adalah orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta, para rasul tidak berkata-kata dengan bahasa ekstatik, saudara-saudara. Tidak berkata dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti, ya. Tapi dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, ya. Di video saya yang pertama saya menjelaskan dengan panjang lebar di sana, ya. Jadi sebenarnya bahasa ekstatiknya kelompok ini, ya, kelompok gereja masa kini mungkin yang mengatakan bahasa Roh itu adalah sama dengan bahasa ekstatik atau bahasa yang tidak jelas, tidak bisa dikatakan berasal dari hari Pentakosta atau tidak bisa dikatakan berasal dari hari Pentakosta. Ini yang akan kita telusuri bersama, ya. Benarkah dia berakar dari hari Pentakosta atau dari peristiwa yang lain? Begitu ya. Jadi saat seseorang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saat itu juga Roh Kudus mendiami hati orang percaya tersebut atau dibaptis oleh Roh Kudus. Apa tujuannya? Agar orang percaya dituntun untuk hidup semakin menyerupai Kristus. Orang percaya dapat melayani Dia dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ini tujuan yang lain, saudara, ya. Dengan cara inilah kita memahami apa arti maksud perkataan Alkitab tentang hidup orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu terjadi setiap hari, saudara, ya. Ketika orang memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus yang mengingatkan dia akan firman, apa yang harus dia lakukan, sehingga pada akhirnya dia berbuah, ya. Berbuah roh di dalam Galatia 5. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman pribadinya, beliau menyarankan jemaat agar berbicara kepada Tuhan menggunakan bahasa ekstatik. Pengalaman pribadi beliau, saudara, ya. Tambahnya lagi bahwa saat jemaat berdoa atau berbicara kepada Tuhan dengan bahasa ekstatik, ungkapan mereka akan sampai ke surga, tidak dirampas oleh roh-roh di udara. Saudara, ada juga orang yang berkata bahwa bahasa ekstatik adalah bahasa yang digunakan di surga. Nah, kelompok ini lupa bahwa 1 Korintus 13 ayat 8 mengatakan bahwa bahasa roh akan berhenti. Nah, bagaimana mungkin jika Rasul Paulus berkata bahwa bahasa roh akan berhenti, namun bahasa roh itu tetap dipakai di surga atau menjadi bahasa surga? Ini sesuatu yang keliru, saudara, ya. Nah, ada juga orang yang berkata bahwa berbahasa ekstatik menghadirkan rasa damai dan sukacita tersendiri, merasa bahwa Tuhan sangat dekat dengannya. Saudara, benar bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat rohani, apalagi ketika itu diajarkan, ketika pengajar mengatakan ketika Anda melakukan ini maka Anda dekat dengan Tuhan. Ketika Anda melakukan ini maka Tuhan mendengar Anda. Ketika Anda melakukan ini maka iblis jauh dari Anda. Saudara, jelas agama apapun itu, saudara, ketika seorang jemaat, ketika umat melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin rohani mereka, karena ada pengalaman pribadi dari pemimpin rohani tersebut, maka saya percaya di dalam hati orang yang melakukan praktek-praktek itu dari agama manapun akan merasakan damai, merasakan sebuah ketenangan, akan merasakan dekat dengan Tuhan. Semua agama, semua orang, saudara, ya kan? Bahkan orang ateis sekalipun ketika dia melakukan apa yang menurut paham ateis itu adalah benar, maka dia juga mengalami bahagia, damai, dan seterusnya. Nah, masalahnya bukan itu ukurannya. Ketika kita berada dalam sebuah perjalanan mengikut Tuhan, berjalan dalam kebenaran, menyembah Tuhan yang benar, mengikut Tuhan yang benar, bukan itu ukurannya, Bapak Ibu, ya. Nah, menurutnya, ya, saat jemaat berdoa dengan bahasa manusia, iblis bisa tahu apa yang didoakan.
Maka dari itu jemaat mesti berdoa dengan bahasa ekstatik atau bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, sehingga iblis pun tidak mengerti. Namun pertanyaannya, jika ini benar, maka iblis telah menjadi sosok yang lebih hebat dari Tuhan. Iya kan? Seolah-olah Allah lambat mengerti bahasa manusia, atau iblis lebih cepat merampas ya di udara ya, roh-roh di udara merampas sebelum sampai ke sorga, begitu ya. Nah, saudara, kalau begitu bagaimana Roh Kudus yang mendiami hati kita? Begitu kan? Apakah Roh Kudus yang mendiami hati kita dan hidup kita itu kalah dekat? Apakah Roh Kudus yang mendiami hidup kita, hati kita itu kalah hebat dengan iblis? Enggak kan? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Dia adalah Allah, saudara. Ia mendiami hidup kita. Seolah-olah Allah lambat mengerti bahasa manusia dan ia kalah dari kemampuan kerja iblis. Jadi kita menganggap saat kita mengeluarkan bahasa kode, ya, bahasa sandi, lalu iblis tidak mengerti. Saudara, agak keliru di sini. Kenapa? Karena Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu berhasil memecah sandi informasi dan komunikasi dari pasukan Jepang. Mereka membuat bahasa-bahasa tertentu, kode-kode tertentu. Namun ini bisa dipecahkan, saudara ya. Saudara ya, iblis bisa tentu memecahkan ya. Kita mengatakan A, tapi maksud kita B, tahu dia. Tapi Tuhan lebih hebat ya. Tuhan lebih hebat, gak mungkin iblis lebih hebat daripada Tuhan kan. Ya, saudara, untuk meyakinkan pengajarannya, beliau mendirikan sekolah Alkitab ya, CP ya. Mendirikan sekolah Alkitab Bethel Bible College di Topeka, Kansas, supaya pengalaman pribadinya menjadi pengajaran, dan pengajaran ini dimasukkan dalam mata pelajaran Bethel Bible College, saudara ya. Sebuah kampus yang mendidik calon-calon hamba Tuhan untuk mengikuti cara daripada CP tadi ya. Pengalaman pribadinya yang dijadikan doktrin, dijadikan pengajaran, saudara ya. Itu terjadi. Nah, pengajaran beliau semakin dipopulerkan oleh murid kesayangannya yang bernama WJS ya, atau WJS, yang pada tahun 1906, berarti 5 tahun kemudian ya, semenjak CP mengeluarkan pengajaran seperti itu dari pengalaman pribadinya. Nah, tahun 1906 membuat gebrakan besar-besaran di Azusa Street 312, Los Angeles, California ya. Jadi WJS membuat sebuah gebrakan yang besar. Saudara, informasi ini semua ada di Google ya, ada di internet. Saudara bisa akses, saudara bisa lihat, saudara bisa menemukan nama-nama yang jelas ya, tidak pakai inisial lagi, saudara. Jadi saya bukan mengarang cerita, tapi ini adalah kejadian nyata yang sudah dipublish ya, dari berbagai macam website ya, sudah dipublish, saudara. Nah, dari sinilah pengajaran bahasa ekstatik ini terus disebarkan, dan biasanya disandingkan dengan KKR-KKR yang spektakuler dan dipromosi besar-besaran ya. Jadi memang ketika bahasa ekstatik ini diajarkan, maka biasanya kecenderungannya itu akan mengeluarkan ajaran-ajaran yang lain, akan mengeluarkan manifestasi-manifestasi yang lain, termasuk ya mengikuti penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Kita sudah tahu, saya tidak perlu sebutkan di sini bagaimana rekayasa tentang kesembuhan ilahi, bagaimana rekayasa atau settingan kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat yang terjadi saudara di era-era zaman ini, sehingga membuat sangat populer dan tersebar sampai ke ujung-ujung bumi ya, sampai ke tempat kita sendiri saudara ya. Nah, saudara, mari kita selidiki lebih jauh lagi. Mengingat bahwa gereja dan pengajarannya harus berakar pada Alkitab, pengajaran para rasul, tradisi gereja mula-mula, dan bapak-bapak gereja, maka kita perlu mengusut runut ke belakang. Adakah jejak-jejak praktek bahasa ekstatik ini hingga masa bapak-bapak gereja? Nah, kalau ada kan bagus tuh, berarti betul tuh gereja mula-mula memang mempraktekkan bahasa ekstatik, dan itu sah dan benar karena bapak-bapak gereja mengakuinya dan mewariskannya, begitu ya. Nah, jika benar bahwa berkata-kata dalam bahasa ekstatik, bahasa yang tidak punya arti ini ada dan terjadi pada pertemuan-pertemuan jemaat gereja mula-mula, maka praktek ini pasti akan berlanjut hingga pada bapak-bapak gereja dong, iya kan? Tidak mungkin hilang begitu saja dalam kurun waktu 30 tahun sampai 200 tahun kemudian, nggak mungkin lah. Ibarat kata kalau ada peristiwa spektakuler yang terjadi secara masif begitu ya, yang terus-menerus terjadi, nggak mungkin hilang hanya dalam kurun waktu 30 tahun. Contohnya begini, saudara. Saya percaya saudara masih ingat ya peristiwa 75 tahun, 76 atau 80 tahun yang lalu. Masih ingat ya? Masih ingat peristiwa yang terjadi tahun 1945 ya, ketika Hitler ya membuat masalah di Eropa dan terjadi perang Eropa. Sehingga perang besar-besaran terjadi, namanya Perang Dunia Kedua. Kita ingat dong, begitu ya. Dan ini masih menjadi bahan pembicaraan hari ini. Kenapa?
Karena ini pernah terjadi, sudah terjadi, dan betul-betul masif. Di mana-mana itu terjadi ya. Namanya Perang Dunia Kedua. Perang dunia itu melibatkan banyak negara, ya kan? Baik di Pasifik, di Atlantik, Eropa, Asia, dan seterusnya. Itu terjadi, dan itu gak bakalan hilang dari sejarah. Pasti orang bisa nyambung kalau ngomong kan. Saat kita ngomong kita pasti nyambung. Oh iya, karena itu terjadi dan resmi dan diakui, saudara. Nah, kita ingin lihat nih, apakah memang praktek bahasa ekstatik yang mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti ini betul-betul menjadi bagian daripada kehidupan jemaat mula-mula atau tidak? Menjadi bagian dari gereja yang resmi atau tidak sebenarnya kan? Kita pengen lihat nih. Kenapa, saudara? Karena kalau itu benar, sah, dan terjadi, pasti akan meninggalkan jejak. Harus meninggalkan jejak. Dan pasti dijaga dan dipelihara oleh Roh Kudus, ya kan? Pasti. Kalau ada peristiwa pembunuhan, peristiwa perampokan, maka tempat kejadian perkara itu disebut TKP. Pasti ketika penyidik datang, dia bisa menemukan jejak. Ada residu dan lain sebagainya. Pasti meninggalkan jejak. Begitu ya. Nah, saudara, gereja masa kini patut berakar pada tradisi gereja mula-mula dan bapak-bapak gereja, yang mana mereka berakar pada pengajaran rasul-rasul sebelum Alkitab kanonik diterbitkan. Ya, jadi di zaman bapak-bapak gereja pun sebenarnya Alkitab secara kanonik itu belum diterbitkan, ya, belum diproduksi, belum diperbanyak ya untuk dibagikan kepada setiap orang, saudara ya. Masih mengandalkan pengajaran rasul-rasul secara storytelling, saudara ya. Tradisi gereja mula-mula itu dipakai karena itulah yang akan membuat gereja nyambung begitu loh. Tidak berdiri sendiri begitu kan. Tidak tiba-tiba nongol dari mana nih? Dari mana nih gereja? Apakah dari anta beranta begitu kan? Gak mungkin. Semua harus berakar pada sebuah sejarah, sebuah tradisi, sebuah peristiwa dan pengajaran yang sah oleh rasul-rasul, yang mana rasul-rasul ini menerima pengajaran langsung daripada Kristus. Saudara, jika tidak, maka orang Kristen akan dengan mudah dan seenaknya menetapkan pengalaman pribadinya sebagai doktrin yang sah. Padahal doktrin tersebut tidak benar berakal dari Alkitab, atau doktrin yang tidak pernah dikatakan oleh Alkitab. Contoh misalnya doktrin rapture, doktrin pengangkatan. Saudara, ini dijadikan doktrin seolah-olah Alkitab pernah mengatakan dan telah mengatakannya. Padahal tidak. Doktrin pengangkatan adalah buatan manusia berdasarkan pengalaman pribadi, tapi itu menjadi populer seolah-olah itu dikatakan oleh Alkitab. Meskipun di Alkitab, ya di dalam Perjanjian Baru, khususnya di Injil, ada ayat-ayat yang seolah-olah memperlihatkan bahwa ada doktrin pengangkatan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat teks, konteks, maksud daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan berbicara tentang doktrin pengangkatan di akhir zaman ketika ada penganiayaan besar, lalu orang Kristen akan diangkat, dibebaskan dari penganiayaan itu, dari penderitaan besar itu. Enggak, saudara, tidak ada ya. Nah, jadi saudara, ini maksud saya harus berakar dalam kebenaran sehingga tidak terjadi orang Kristen percaya dan didinabobokkan, dihanyutkan, diombang-ambingkan oleh doktrin yang sebenarnya atau pengajaran yang sebenarnya berasal dari pengalaman pribadi orang lain ya. Nah, saudara, kita pengen lihat nih, adakah jejak-jejak praktek bahasa ekstatik pada tradisi bapak-bapak gereja? Ada nggak? Ya, kita lihat ya. Nah, saudara, pertama ada Clemens dari Roma, uskup di Roma, hidup dari tahun 35 sampai 98 Masehi. 35, saudara, jemaat di Korintus didirikan tahun 50-an Masehi ya. Berarti saat Clemens ini sudah betul-betul menjadi orang yang dewasa lah, katakan begitu ya. Sudah pemuda dewasa, umur 20-an tahun kurang lebih segitu ya, saudara ya. Nah, pada tahun 88 Masehi beliau menjadi uskup di Roma. 10 tahun kurang lebih beliau menjadi uskup, saudara. Namun dari mulut beliau, dari pengajaran beliau tidak pernah mengeluarkan kalimat adanya bahasa ekstatik di dalam gereja, saudara ya kan. Kita lihat ini sosok di luar rasul yang konon katanya menjadi penerus daripada Petrus, saudara ya, tidak pernah mengatakan itu. Lalu ada Justinus Martir, apolog Kristen. Dia adalah seorang yang membela iman Kristen, yang memperkatakan kebenaran itu di halayak umum, saudara ya kan. Hidup dari tahun 100 sampai 165 Masehi. Wow, sangat dekat dengan gereja mula-mula, sangat dekat dengan gereja awal, sangat dekat dengan pengajaran rasul-rasul. Tidak pernah menyebutkan tentang bahasa ekstatik di dalam doktrin, di dalam pengajarannya. Saudara, yang berikut adalah Origenes ya, Alexandria, ya, filsuf Kristen di Tirus. Hidup dari 184 sampai 253 Masehi. Masih sangat muda, sangat dekat dengan gereja mula-mula ya. Peristiwa itu terjadi baru beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun yang lalu, saudara ya kan. Oh, saudara, ia pun tidak pernah menyebutkannya. Sehingga dilanjutkan lagi dengan Yohanes Chrysostomus ya, uskup Konstantinopel ya.
itu 347 sampai 407 Masehi. Itu juga tidak pernah mengatakan tentang bahasa ekstatik, ya kan? Dia mewarisi dari bapak-bapak gereja terdahulu, dia melanjutkan, nggak ada begitu kan ya. Lalu yang terkenal Agustinus ya, uskup Hippo Regius, saudara ya, 354-407 Masehi, nggak pernah menyebutkan tentang bahasa ekstatik, saudara ya. Selain menyebutkan bahwa bahasa atau peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta adalah peristiwa yang luar biasa tentang penginjilan. Ada sebuah kemampuan orang untuk mengungkapkan bahasa, memperkatakan bahasa orang lain itu untuk pemberitaan Injil. Saudara, saya jelaskan dengan begitu lengkap di video saya yang pertama. Bahkan ada saya sebutkan tentang peristiwa di Menara Babel. Manusia hanya punya satu bahasa, namun karena mereka tidak mau berserak ke dunia apa yang Tuhan suruh mereka berserak, mereka nggak mau. Tuhan menciptakan hari itu di Babel 70 bahasa. Sehingga 70 bahasa itu membuat kelompok 1-70 menjadi grup tersendiri, dan mereka berpisah, mereka berpencar ke ujung-ujung bumi. Tuhan menciptakan bahasa baru, bahasa yang bisa dimengerti, bahasa manusia, saudara, ya kan? Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa tidak pernah ya bapak-bapak gereja ini dari awal dari tahun 35 Masehi sampai tahun 407 Masehi ini tidak pernah menyinggung praktik bahasa roh dalam 1 Korintus 12 sampai 14 itu sebagai bahasa roh ekstatik atau bahasa yang tidak jelas. Sama sekali tidak ada jejak-jejak yang bisa ditemukan pada pengajaran bapak-bapak gereja. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskannya begini, saudara ya. Kita lihat ini yang pertama tahun 50 Masehi ya. Tahun atau zaman gereja mula-mula ya. Di tahun-tahun ini bahasa ekstatik pada jemaat Korintus terjadi. Ya, ada bahasa ekstatik, bahasa yang tidak jelas itu terjadi pada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus dikatakan jemaat yang banyak dengan karunia roh ya. Tapi hanya terjadi di Korintus saja nih, tahun 50-an nih, oke? Tahun 80 sampai 300 Masehi ya, zaman para bapak gereja. Nah, kita lihat saudara, ada nggak? Tidak ada, saudara. Lalu tahun 1901 Masehi, zaman gereja masa kini. Ini bahasa roh ekstatik terjadi pada jemaat di USA atau Amerika ya, di Topeka tadi, Azusa Street. Berarti saudara bisa menemukan bahwa praktek bahasa ekstatik tidak meninggalkan jejak pada pengajaran dan tradisi di era bapak-bapak gereja antara tahun 80 sampai 300. Bahkan tadi dikatakan dari tahun 30-an ya sampai 300 Masehi. Lalu muncul di tahun 1901. Ya, jadi ada selisih atau ada kehilangan tahun-tahun sebanyak 1851 tahun kemudian muncul praktek bahasa ekstatik di Amerika Serikat. Nah, pertanyaan kita, dari manakah akarnya? Dari manakah sumber bahasa ekstatik di Amerika tahun 1901 itu kan? Itu yang kita pengen telusuri. Kita pengen runut jejaknya ke belakang begitu. Asal usul atau akar bahasa ekstatik yang terjadi di Amerika pada tahun 1901 itu berakar pada peristiwa di jemaat Korintus, saudara. Ya, kita lihat bahasa roh ekstatik di jemaat Korintus yang memang hanya satu-satunya disebut. Satu-satunya menjadi pembicara Rasul Paulus itu di Korintus. Nah, saudara, kita lihat nih. Jika demikian, dapatkah kita katakan bahwa gereja masa kini telah mengadopsi praktek-praktek bahasa ekstatik yang terjadi pada jemaat di Korintus? Kita bisa katakan dan pastikan bahwa jemaat di Amerika Serikat, jemaat di Topeka tahun 1901 itu ya oleh seorang yang bernama CP itu telah mengadopsi ya, telah menjadikan peristiwa bahasa ekstatik di Korintus itu sebagai akarnya, sebagai sumbernya, pembenarannya. Ada kok di Alkitab nih, misalnya ya, itu praktek bahasa ekstatik itu ada ayatnya nggak di Alkitab? Ada nggak itu? Oh, ada ini nih. Di 1 Korintus 12, 13, dan 14. Nah, dikatakan begitu ya. Ini juga nih ada di Kisah Para Rasul, ya kan? Nah, saudara, kita pengen lihat apakah benar akarnya bahasa ekstatik 1901 ini adalah pada jemaat di Korintus atau pada hari Pentakosta dan beberapa peristiwa di Kisah Para Rasul, ya kan? Bukankah praktek bahasa ekstatik di jemaat Korintus mendapat teguran keras dari Rasul Paulus? Jika ini menjadi akar daripada bahasa roh ekstatik di 1901, ada sebuah kejanggalan karena peristiwa yang terjadi di jemaat Korintus itu adalah sebuah anomali, sebuah peristiwa yang menyimpang sehingga ditegur oleh Paulus. Anda dapat menemukan teguran keras ini pada video bahasa roh yang pertama. Nah, mengapa Paulus tegur jemaat di Korintus? Karena bahasa ekstatik yang jemaat di Korintus praktekkan itu berasal dari ritual bahasa ekstatik berhala-berhala bisu, nenek moyang masyarakat Korintus ketika mereka masih kafir. Jadi di video saya yang pertama pun saya jelaskan di sana bahwa
Iya, ternyata praktek bahasa ekstatik itu sudah terjadi 1100 tahun sebelum Masehi. Jadi 1100 tahun sebelum adanya gereja, sebelum adanya orang Kristen, sudah ada praktek bahasa ekstatik ya. Saya jelaskan dengan begitu lengkap di video saya yang pertama. Anda bisa lihat di sana ya, bagaimana kebiasaan berhala-berhala bisu ya. Semua penyembahan berhala di kuil-kuil, salah satunya kuil Apollo ya kan. Lalu ada juga imamnya mereka yang berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, seolah-olah mereka sedang berbicara kepada dewa-dewi, saudara. Dan jemaat atau masyarakat yang mendengar bahasa yang tidak jelas itu mereka kagum. Mereka merasakan bahwa imam ini punya spiritualitas super ya, kerohanian super. Buktinya kok dia bisa langsung ngomong dengan dewa ya. Bahasanya kami gak ngerti. Ada gak yang ngerti bahasanya? Gak ada. Makin tidak dapat dimengerti, makin dikagumilah imam itu, makin didengarkanlah kata imam itu. Mengapa? Karena praktek bahasa ekstatik di kuil-kuil tersebut, saudara, salah satunya di kuil Apollo itu menggunakan bahasa ekstatik yang tidak dapat dimengerti, sehingga seluruh masyarakat di era tahun 1000 sebelum Masehi itu betul-betul tahu bahwa ini Tuhan atau dewa atau dewi sedang berbicara dengan para imam. Nah, ini latar belakangnya. Dan mereka yang sudah menjadi Kristen akhirnya terbawa lagi menggunakan bahasa ekstatik anggota keluarga mereka atau nenek moyang mereka sebagai sebuah bahasa tandingan ya, tandingan dengan bahasa roh glosolalia yang terjadi pada hari Pentakosta ya. Nah, saudara yang saya kasihi, kita pengen lihat nih catatan Alkitab tentang orang yang berbahasa roh setelah percaya. Nah, ada di Alkitab saudara ya. Kita lihat bersama-sama Kisah Para Rasul 10 ayat 45 sampai 46. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ini ada loh berbahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara, kita harus tahu bahwa pasal 10 ayat 34 sampai 48 ini menjelaskan proses pemberitaan Injil Rasul Petrus kepada orang-orang non-Yahudi yang belum percaya Kristus, saudara. Jadi ini pemberitaan Injil di tempat terbuka, di halayak yang ramai, saudara. Tapi lebih kecil daripada pemberitaan Injil yang Rasul Petrus lakukan di hari Pentakosta, ya. Nah, saudara, karunia Roh Kudus dicurahkan, artinya keselamatan, ya kan? Orang yang percaya lalu dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, keselamatan dari Kristus yang mereka terima itu kan adalah sebuah peristiwa baptisan dengan Roh Kudus, ya. Setelah orang-orang tersebut mengalami keselamatan dari Kristus atau dibaptis dengan Roh Kudus, mereka memuliakan Allah dengan bahasa yang baru atau glosolalia dan bukan ekstatik. Nah, jadi bahasa roh yang dituliskan di sini bukan ekstatik tetapi glosolalia. Sebenarnya patut ditulis dengan bahasa lidah. Hal ini terjadi agar masyarakat yang berada di sekitar mereka mendengar siapa Kristus yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Nah, mereka mendengar dengan bahasa mereka. Misalnya di situ ada orang yang berbahasa Ethiopia, ya, ada orang yang berbahasa Libya. Mungkin Etiopianya dominan, ya. Mungkin bahasa Yunani dominan, tetapi ada orang yang berbahasa Ethiopia. Nah, ketika orang ini mengalami percaya kepada Kristus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, orang ini memuliakan Allah dengan bahasa Libya misalnya. Dengan bahasa Libya, karena orang-orang yang di situ adalah orang dengan berbahasa Libya, maka dia memuliakan Allah, saudara. Sehingga orang yang di sekitar mereka, mengerti bahwa Kristus luar biasa, telah mati buat orang tersebut percaya, telah bangkit buat orang tersebut percaya, dan seterusnya. Nah, saudara, bahasa roh yang dikatakan oleh penulis ayat ini merujuk atau menunjuk pada bahasa lidah yang terjadi pada peristiwa hari Pentakosta, ya, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, saudara ya, yaitu bahasa baru yang dikaruniakan Roh Kudus untuk disampaikan agar orang banyak di sekitar mereka bisa mengerti apa yang dikatakan. Saudara, KPR 2 ayat 1 sampai 13 itu terjadi sekali untuk selamanya. Itu terjadi secara masif, luar biasa, besar-besaran, sampai 3.000 orang bertobat. Tidak ada peristiwa yang bisa menandinginya lagi. Namun saudara, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi secara sporadis, terjadi dalam kelompok yang kecil, saudara. Itu terjadi di mana ada orang yang mengalami karunia dan memperkatakan bahasa yang baru agar orang bisa mendengarkannya. Nah, dari mana kita bisa yakin bahwa peristiwa di dalam Kisah Para Rasul ketika ada seorang yang berbahasa lidah itu adalah memang merujuk pada kata yang dipakai di dalam hari Pentakosta. Nah, kita lihat
akarnya ya, dari bahasa aslinya. Kita ingin melihat ayatnya. They were hearing, for them speaking in tongues and magnifying God. Saudara, jelas sekali mereka mendengar orang itu berkata-kata dengan bahasa yang baru, memuliakan Allah. Jadi isi kata-kata di dalam bahasa lidah tersebut, saudara, adalah isi yang memuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah yang luar biasa, Engkau telah menyelamatkan aku, Engkau telah mati dan bangkit buatku, Engkau telah berkorban buatku. Saudara, isi yang memuliakan Allah tapi dengan bahasa yang lain, yang bisa dimengerti oleh orang yang ada di sekitar situ. Saudara, kita lihat kata yang dipakai in tongues di sini adalah glossize, saudara ya. Nomor rujukannya itu 1100. Glossize, sama seperti yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta. Jadi akarnya hanya ada satu, yaitu glossolalia. Tidak ada yang lain, saudara. Kita konsisten di sini, kita percaya pada firman, kita percaya pada ayat-ayat yang mengatakan hal ini, kata-kata yang mengatakan hal ini, saudara. Kita tidak boleh mengarangnya, kita tidak boleh menambahkan kata yang lain selain kata glossize. Jelas sekali, saudara, glossize. Jadi memang gak bisa dipungkiri bahwa peristiwa ini terjadi karena Allah ingin melalui Roh Kudus, saudara, orang-orang di sekitar peristiwa pemberitaan Injil, ada orang kafir yang percaya itu didengar oleh orang-orang yang lain yang punya bahasa yang berbeda. Oleh sebab itu ketika orang ini memuliakan Allah, isinya memuliakan Allah, namun dengan bahasa Libya contoh, atau dengan bahasa yang bukan bahasanya sendiri, karena orang yang hadir di situ lebih banyak mengerti dengan bahasa yang Roh Kudus kasih kepada orang yang baru percaya ini. Di sini clear ya, saudara. Kita melihat bahwa peristiwa pemberitaan Injil yang dilakukan Rasul Petrus ini terjadi di area terbuka, dan ada banyak orang yang mendengar atau menyaksikan pemberitaan Injil tersebut. Bukan saja banyak orang yang datang dan pergi, tapi orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa ada di area terbuka ini. Mari kita lihat ayatnya. Ayat sebelumnya di ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, saudara, jelas sekali di sini ya, bahwa ada orang-orang banyak di sekitar pemberitaan Injil itu. Jadi maksud Allah luar biasa. Roh Kudus bekerja hari itu luar biasa. Ketika orang telah percaya Kristus, Roh Kudus mendiami hatinya, maka Roh Kudus menggerakkan lidah, bibir, dan mulutnya untuk mengatakan bahasa orang lain, supaya orang lain mengerti bahwa orang ini dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Kristus. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus luar biasa diberitakan. Saudara, menarik ya. Sehingga penjelasan ini berlaku juga untuk peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7. Ketika kita mungkin tanya, ini ada peristiwa yang terjadi, orang ditumpangi tangan bisa berbahasa roh. Itu bahasa roh, glossolalia. Ayatnya sama, kata-katanya sama, glossize sama. Nah, di sini kita clear, saudara. Kita jelas mengerti. Ternyata asal-usul bahasa ekstatik zaman ini atau gereja masa kini itu berasal dari mana, saudara ya? Kita mengerti sekarang. Berasalnya dari Korintus, jemaat di Korintus yang sebenarnya sedang ditegur oleh Rasul Paulus karena mereka itu menyandingkan bahasa ekstatik pagan, ya, nenek moyang mereka yang kafir itu, dengan bahasa glossolalia yang dibawakan oleh beberapa rasul dengan tujuan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang berbeda. Ingat, Rasul Paulus itu adalah rasul untuk para Gentiles, kan? Rasul kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, orang-orang non-Yahudi itu berarti orang-orang dari berbagai macam kalangan, ya kan? Dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Mana mungkin Alkitab yang hari itu belum ada, Injil yang hari itu belum dicetak, belum ada, lalu kemudian dibagikan dengan bahasa orang itu. Enggak, kan? Roh Kudus yang bekerja membagikan Injil, memberitakan Injil yang tak bisa ditunda itu kepada bangsa dan bahasa yang berbeda dengan kemampuan karunia bahasa glossolalia atau bahasa lidah. Bahasa roh, glossolalia, bahasa lidah. Nah, jelas, clear di sini, saudara ya. Nah, kita sudah tahu sejarah dan asal-muasal bahasa ekstatik yang dipraktekkan dalam kebaktian gereja masa kini, kan? Yaitu berasal dari tahun 1901. Mari ajarkan kebenaran ini kepada mereka yang belum memahaminya. Oke, saudara, berdasarkan penjelasan bahasa roh pada video 1-3 ini, mengapa ya hari ini kita tidak menemukan lagi praktek bahasa lidah glossolalia seperti yang terjadi di abad pertama hingga abad kedua? Mengapa ya?
Kalau begitu kenapa dong? Kalau memang benar bahasa roh yang dimaksud Alkitab itu adalah bahasa roh glossolalia, kata-kata bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, kok hari ini nggak terjadi? Gitu kan ya, kita mulai bingung yang mana yang benar nih saudara ya. Apakah karena kita tidak pernah mendengarnya lagi lalu kita katakan bahwa bahasa roh glossolalia sudah berhenti? Temukan jawabannya pada video Berkat Bahasa Roh yang keempat. Saudara, demikian hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh Anda tanyakan di kolom chat, saudara. Kita jumpa lagi di dalam program berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.